Selamat malam Sobat Fox. Tentu saja hari ini, malam ini semoga semuanya sehat-sehat semuanya. Semoga semuanya bergas waras dan tetap terengginas. Wah, kan ya. Biar bisa tetap sehat, biar bisa tetap jalan-jalan sama kita, ketemu sama Pak Sus. Kita sowan ke tempatnya Pak Sus ya, Sobat Fox ya. Oke. Nah, Sobat Fox, setiap hari Kamis malam pasti kita ketemu sama obrolan pinggir jalan. Nah, jadi cerita sambil jalan sambil cerita gitu. Terus ini ketemu sama Pak Sus. Kita akan sowan ke dalamnya Pak Sus sekarang untuk mendengarkan permasalahan-permasalahan ataupun juga ya permasalahan sih kalau ketemu Pak Sus biasanya. Nggih, pun. Mari kita ngobrol sama Pak Sus ya. Kulon pun Pak Sus. Aku kira sanget kowe ngerti nek sik teko kowe ndi. Lah, nggih wong isine wong loro teng studio niki kok Pak Sus. Ora ngono. Napa? Angger malam jemuah mesti yang datang kamu. Terus agak ke kanan dikit, Kanan dikit gini. nutupi HP ku. Loh, kok HP ini ku jenengan gedene seberapa kok bisa nutupi loh saya? Enggak, dadi tulisane ketutupan mergo lampune kan di belakang saya toh. Jadi ini lampunya itu kurang menusuk mataku. Itu HP ini Pak Sus itu nggak ada layarnya yang mencorong Enggak lampunya ada. gitu Pak. Ini baterainya kudune litium. Pak Sus, Eh, ngapain Pak Sus lagi buka-buka apa tuh Pak Sus? ya biasa toh orang ngikuti perkembangan zaman. Saya tuh ngecek beberapa hari penting di bulan Juli ini. Ada apa nih Nah, Pak Sus? ternyata ono sing menarik. Apa? Hari Keterampilan Pemuda Sedunia. Iya. Gimana ya? Jadi ini memperingati pemuda-pemuda yang terampil gitu. Nah, saya sebagai salah satu Gen Z, Nuwun sewu gimana Pak Sus? yes, kok ngono kuwi apa sih? Pak Sus Gen Z itu loh. Nah, ya, loh, Ya bener sih Gen Z-nya. Cuman duwe kesadaran itu ikut mereka loh. oh ya, Di zaman boleh. mereka lahir loh. Ya. Sebelumnya tidak saya hitung loh. Ya nggak apa-apa sih. Nah, makanya saya terus jadi peduli kok keterampilan pemuda loh. Ya, Bukan ya. kok hari pendidikan tertingginya pemuda, urai. Itu nggak malah nggak ya? Oh, Nggak ada ya? kesehatannya pemuda. Nggak, Tapi malah nggak. keterampilan, ini kan pilihan yang aneh toh. Sebagai orang yang punya kecerdasan dan punya sense, human sense yang baik, Ya. itu kok dadi aku mikiran iki dibalik ini mesti ono sesuatu yang sangat penting. Wah, saya curiga loh sukanya Pak Sus itu. Ya belum tentu toh. Itu kan mungkin sekedar apa ya? Sedunia loh iki. Lah iya kan pemuda juga ada sedunia Pak Sus. Nah iya makanya kenapa diadakan hari itu, Ya. yaitu keterampilan pemuda. Ya. Berarti kan ada sesuatu yang sangat penting. Ya, yang penting itu kan pemudanya berarti itu Pak Sus. Oh, keterampilan pemuda loh, rameng pemuda loh. Oh iya, lebih ke fokusnya ke Iya. keterampilannya ya. Iya. Saya itu baru mau mengusulkan ini ke PBB, kok kalah dhisik ngono lho. Kenal sama cah-cah PBB-nya itu Pak Sus. Kan baris Apa? berbaris kan. Bukan. PBB bukan yang itu. Lah apa? United Nation. This is United Nation, Oh. UN. Gitu kan yang itu? UNO Iya. O-nya organization. nggak usah pakai organisasi, itu udah organisasi Pak Sus. Oh gitu. Iya. UN itu ya. United Nation. Ujian nasional. Ya. Ya, jadi ada Pak Sus ya. Ada. Hari keterampilan pemuda. Nah, ini menurut saya kok ini ide yang cerdas loh. Betul. Diperingati orang sekedar diperingati loh, mestinya ada ikutan program apa kegiatan atau apapun namanya yang meningkatkan keterampilan pemuda. Lah, menurut saya ini sangat penting. Ah, betul sekali. Dan ini apalagi nih Pak Sus kan mewakili dua generasi ya. Pemuda zaman now, Gen Z tadi, semangatnya, sama pemuda zaman dulu sesuai usianya gitu Pak Sus. Ya. Iya, tapi kan yang penting semangatnya. Boleh. Habis ini dibahas Pak Sus. Wah, beres. Ya. Tapi jangan khawatir. Apa? Kamu lebih baik bertanya daripada menjelaskan. Kelihatannya nggak mampu kalau kamu. Aku tuh bisa Pak Sus, kalau menjelaskan tuh bisa. Cuman kadang menyimpan apa ya pengetahuan itu kadang lebih baik disimpan, Oh, no. dikeluarkan di tempat-tempat yang tepat. Nah, kalau saya mengeluarkan sering disangka sombong. Nah, Tapi lebih baik sombong karena punya sesuatu yang disombongkan
kowe rendah hati Iya. karena memang tidak ada yang bisa disombongkan sama sekali. Nah, itu betul sekali Pak Sus. Jadi kita punya fakta yang berbeda, Betul. diterima apa adanya. Iya. Jelasnya aku cerdas, kowe blas ora ngono wae. Aslinya gitu Pak Sus, betul. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Nah, ini Sobat Fox, kita mau ngobrolin tentang pemuda dengan fokusnya pada keterampilannya tadi tuh Pak Sus, ya kan ya. Nah, kalau ngomongin pemuda kan Pak Sus pernah it was gitu Pak ya. It was youth gitu. Ya until now. Kok until now? Jare semangat. Oh iya. Wah, Ya ding ya, semangatnya ya. iki kowe ora mung kurang cerdas ning ya sering lupa ingatan. Aku sering ke visualnya Pak Sus. Kalau lihat visualnya Pak Sus kan langsung ingetnya it was. Oh, Pemuda tapi ya it was. Ya Semi. terserah lemu arep memberikan prasangka buruk neng aku. Ngomong itu kasunyatan kok. Tapi kenyataannya Oh, iya. dari sisi fisik maupun semangat saya itu pemuda. Oh, iya. Jangan bilang atau jangan bicara soal umur. Tapi Umur itu hanya tebal tipisnya kalender. wih, Bener tak? iya. Betul. Nah, ini dari semangatnya ini Mas. Nek aku nonton, kita flashback ngomong zaman dulu. Ah, ini yang bisa flashback Pak Sus ini berarti. Ya karena memang pemahaman saya mungkin lebih luas ya. Ya bukan, memang ngalami kalau Pak Sus dulu. Oh, iya. Iya kok. Lebih luas karena umurnya lebih banyak. Betul. Dan pelaku tuh Pak Sus itu. Oh, saya sekaligus ngomong yang di atas saya sedikit. Jadi bukan Boleh. hanya saya. Iya. Jadi dulu itu saya masih mendengar, termasuk salah satu dosen saya itu cerita, wah dulu orang kuliah tuh berat. Loh kenapa berat? Iya, belum masuk kuliah saja bebannya itu sudah ada. Loh kok beban apa? Apa ora kuat bayar? Iya. Loh kalau itu tidak usah dibahas, jelas itu. Itu loh. Iya. Artinya tidak mampu membayar itu sudah dianggap bukan sesuatu yang luar biasa, memang kebanyakan nggak mampu. Nah, tapi toh itu sudah menjadi gejala umum. Jadi malah rapati yang membebani. Iya. Yang paling menjadi beban itu apa? Awas dipikir tenan loh. Mau kuliah tenan. Kuliah di mana? Di fakultas apa, di universitas ini, fakultas. Waduh, kok ambil yang itu? Tidak usah saya sebut fakultasnya, tidak ada sombong. Oke. Ngati-hati loh. Nek ra kuat edan. Wadah, itu namanya beban berarti ya tadi Pak Sus. Iya. Dadi arep mlebu kuliah terus ketakutan kok nek edan piye? Iya. Aku kok iso ngono ya. Padahal itu ya fakultas biasa aja lah kalau sekarang. Iya. Yang kuwi mau diweden-wedeni
nek ra kuat edan. Edan. Nah, seperti itu banyak, cuma makin lama makin nyusut, agaknya sekarang udah hilang itu. Jadi beban itu hilang pelan-pelan lah. Yang kedua, itu nek ujian lisan itu aneh betul. Ujian lisan Pak Sus? Ada. Jadi ujian itu dulu ada beberapa macam ya, misalnya ujian tertulis berdasarkan mata kuliah. Ya. Yo ana meneh ujian lisan yang berlaku banyak mata kuliah Ya. selama 1 tahun. Oh, ada juga. Kayak pendadaran itu tapi per Ya. tahun. Apa jenis komprehensif apa. Ya, ya. Lah kuwi ana pertanyaan sing lucu kuwi. Apa? Misalnya kamu saya tanya, yang dimaksud inflasi itu apa misalnya? Iki waton ngomong lah aku. Nggih. Terus kamu jawab, inflasi adalah anu. Loh, kowe kok iso muni ngono sih, omong sapa kuwi? Oh, saya berdasarkan tulisannya Profesor Anu. Ya, bukunya ini Nah, gitu. bukunya apa judulnya? Bukunya ini. Di halaman berapa? Lupa kalau halamannya, tapi di bab-bab awal misalnya. Pertanyaannya belum selesai. Wih. Sampul bukunya Oh, warnanya apa? ditanyain sampel bukunya barang. Kan aneh toh? Iya no. Kalau untuk ukuran sekarang iki pertanyaan apa kayak Iya. gini nih? Kan yang penting esensinya Pak Sus. Nah iya. Ternyata si penanya tadi bener. Apa? Malah tak bener ki. Karena apa? Dulu itu mencari buku sulit. Ya. Misalnya itu dianggap kowe anake wong sugih. Ya. Ini pura-puranya ya. Ya aslinya nggak apa-apa ya. Jadi pura-puranya kamu anak orang kaya. Ya. Saya kenyataannya anak orang kaya. Oh ya. Oke. Ya. Ngerti ya kebetulan ngerti ya. Kita nih. Nah, terus saya beli buku 1 Ya. atau 2 lah. 2. Kamu anak orang miskin tadi bisa beli buku 1. Kalau kamu bisa pinjam buku saya itu wis hebat. Kenapa Pak? Bukan pinjam-pinjam biasa aja. Wah, ada ketakutan dulu itu orang mau pinjam nggak mau mengembalikan kok. Oh. Sehingga kamu datang ke tempat saya, Ya. tuh tanya-tanya. Nek menurut si Profesor Anu tadi, inflasi itu apa? Saya menjelaskan ini. Buku tetap di tempat saya. Oke. Ganti, saya tanya, "Kowe tuku buku apa? Tuku buku ini." Ono definisi mengenai Inflasi. bukan inflasi atau inflasi juga boleh. Ya. Inflasi menurut dia gimana? Ganti kamu yang menjelaskan. Ya. Saya kan tidak baca Ya. buku yang tidak saya punyai. Kamu juga tidak baca buku yang tidak kamu punyai. Lah ketika ditanya si dosen bisa jawab berdasarkan omongan temen tadi. Ya. Makanya si dosen nggak percaya. Sampai nanya sampel bukunya apa? Sampul bukunya warnanya apa? Piye kuwi? Bisa Saiki gitu ya? sampul bukunya warnanya apa? Enggak ada warnanya, Pak. Saya buka di Ethernet ngono kuwi. Internet Pak. Internet kuwi mau. Iya, buka internet ya Pak. Kan aku mbiyen kulino nyolong. Oh iya, jadi gitu. Sampai ditanyain sedetail itu ya tentang Iya. bukunya apa ya? Karena tidak percaya kalau kamu memang baca. Oke, ya. Gitu loh. Bisa cuman sekedar diceritani atau Jadi gimana? wis mau masuk kuliah diweden-wedeni engko nek edan. Engko nek tes itu kebanyakan gagal di tes lisan tadi. Oh ya. Jadi tes tertulisnya per mata kuliah jalan, begitu tes lisan itu kan sudah grogi sebelum menjawab. Itu satu persatu gitu Pak. Iya. Makanya mahasiswa dulu banyak yang sampai ngulang-ngulang sekian tahun tuh karena di situ itu hambatannya. Gagalnya di situ ya. Dan repotnya itu sistemnya masih kenaikan kelas kalau nggak salah. Oh, jadi satu kelas semuanya sama Misalnya ya kuliahnya. mata kuliah A mata kuliah 1 dapat A, Ya. 2 A, 3 A, 4 B, 5 B. Dilalah aturannya tidak boleh ada yang dapat E2 misalnya. Nah, mata kuliah yang kesekian tuh ya sudah. Nggak naik kelas ngulang semua. Yang A tadi juga diulang. Lah ya diulang. Ben A banget. Nganti ngelotok itu ya ceritanya ya. Makanya sampai kamu kuliah lulus berapa tahun? Jangan tanya. Berapa? Oh, kalau saya nggak lama sih. Berapa? 16. Bukan 16 semester, 16 tahun. 32 semester lah ya. Iya. Ramum ya, menyumbang banyak ke kampus. Berarti itu karena juga ketergantungan pada sistem pendidikan itu Mas. Nah iya karena saat itu seperti itu. Iya.
Terus ada lagi hambatan ini khusus mahasiswi kalau ini. Kalau mahasiswa. Wah, itu menjadi mesake nek jaman biyen. Le sekolah rasa dhuwur-dhuwur. Iya. Ngopo? Ndak rapayu rabi. Iya. Karena dulu standar segala macam kebaikan itu pendidikan. Pendidikan formal. Formal ya. Jadi misalnya ya, saya itu masih ingat saudara saya itu yang termasuk yang ngomong, dia perempuan. Aku mbiyen tekan sarjana muda. Terus kok ora melanjutkan? Do dheleke. Lah ngopo? Ndak rapayu rabi. Soalnya nek aku sarjana, kuwi sing nyedaki aku. Pemuda mau deketin saya, itu ya minimal sarjana, minimal. Iya, kalau di bawah itu minder itu. Minder. Padahal orang yang minimal sarjana mesti nggak milih aku. Loh kenapa? Lah wajahku jelek. Wis piye kuwi? Jadi marketnya terbatas. Iya. Kalau dia cantik dan sarjana, yang minder makin banyak. Lah judek to kuwi. Loh, itu terjadi. Serba salah ya berarti Pak Sus. Iya. Mesake wis mlebune resikone nek ora dadi edan. Edan itu. Luluse suwe. Iya. Nek sing cewek ketambahan lagi. Ya kuwi mau enggak payu karena enggak ada. Makanya terus orang karena demikian terbatasnya tuh tadi. Iya. Terbatas itu tadi keuangannya, wani ora edan, terus iso lulus. Nek cewek wani nekat ora payu rabi. Berarti nek sarjana wow, wis hebat banget. Bahkan saya melihat kakak-kakak saya yang masih bisa saya temui. Iya. Duwe gelar sarjana muda. Wis mentereng banget. Karena tantangannya seperti itu waktu itu ya Pak Sus ya. Ya karena ya enggak ada yang lain itu tadi. Tak kira karena pemudanya waktu itu. Apa mbiyen ki ya pinter tenan ya apa ya ora ngerti aku. Ya mungkin paling enggak kan lebih maju daripada teman-temannya sekitarnya. Lah iya. Misalnya. Lah itu sampai ada kejadian orang yang suka ngisi acara di seni pertunjukan, tak sebut jenis-jenisnya. Ya. Itu sampai digadang-gadang dia menjadi apa ya bintangnya lah. Gara-gara apa? Sarjana muda. Iya. Lah saiki sarjana muda wis ra ono. Karena iya enggak ada itu gelarnya udah dihapus Pak. Dihapus toh? Udah. Terus ada dulu yang setingkat sarjana muda tapi dianggap lebih mudah lah, lebih bawah sebenarnya. Kayak diploma lah. Ya. Diploma 3, D3, D1, D2. Enggak, yang ya diploma D3 itu dengan sarjana muda kan gampangane itu nek lulus lebih gampang ya D3, yang anggapane gitu. Anggapan loh. Nah, itu terus ditulis gelarnya. Padahal dia tidak berhak nulis gelar tuh. Itu ditulis gara-gara demi prestis tadi. Apa gelarnya waktu itu Mas? Ya nek sosial ya BA, nek sains ya BSc gitu loh. Oh. Sampai ada orang, nah habis masa-masa seperti itu, masa-masa orang euforia kuliah. Sudah sepuh, sudah pensiun, malah kuliah. Ben duwe gelar. Aku sampai gue cecenan itu. Apa itu, Mas? Lah ngopo kok wis tua kok ndak kuliah meneh. Sok nek mati dipamitke sama MC. Menika sampun kapundhut wonten ngarsanipun Pangeran Bapak Gundi sarjana hukum. Lho rak mayite bangga ta? Iya ta? Iya. Terus nanti di makam itu nisannya kan tertulis Gundi SH. Loh. Kamu sebagai mayat terus nggak pergi kemana-mana kok mesti nunggoni SH-nya itu toh. Dadi sarjana hantu. Nah, ya mlane kuwi. Nek saiki ra gagas kok ngono kuwi.
Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Ya, mungkin akhirnya ada perkembangan gitu ya Pak Sus ya. Kalau yang dulu melihat berkaca dari yang dulu terus ada perubahan yang sekarang akhirnya tidak menggunakan sistem-sistem itu. Nek saiki yo kemajuannya wis pesat banget ngono. Iya. Iya. Kan nggak mungkin ono dosen tanya bukunya apa, sampulnya warnanya apa, ya ora mungkin. Udah nggak musim. Maaf ini nggak pakai buku, saya buka laptop. Iya. Kebetulan tanpa sampul mudar ora kowe malah. Kan nggak mungkin ya Nah, ngomongin iya. detailnya. Apalagi kalau misalnya sampul pun percetakan sekarang banyak banget. Iya, iya. Ada banyak versi buku ya Pak Sus ya. Dan kalau saya yang paling saya sukai sekarang hambatan-hambatan tadi kan hilang. Iya. Nek kuliah neng kono nek ra kuat edan kan hilang itu. Iya. Terus cewek misalnya jangan tinggi-tinggi ndak rapayu rabi udah nggak ada. Betul. Jadi wong ki duwe kebebasan ngono. Dan saya yang paling salut apa? Sekarang ini orang yang kuliahnya mungkin tidak istimewa, tidak terlalu tinggi, tapi dia punya keterampilan, punya kemampuan yang mungkin lebih tinggi daripada yang kuliahnya lebih tinggi, tetap diakui. Iya, karena akhirnya juga dibutuhkan tuh Pak Sus keterampilan itu untuk bertahan hidupnya. Nah, contoh kan Konvert sudah ada. Iya. Presiden kita itu kan setara S1. Iya. Ya. Nah, Iya. kan podo aku. Wah, gelarnya iya, betul. Lah ya pendidikannya. Betul. Nek kemampuan ya sulit dibandingkan, tugas kita beda kok. Nah, saya tidak mengatakan sana lebih jelek atau saya lebih baik, enggak loh. Sulit dibandingkan. Nek Karena ketoke beda. kowe wis ra percaya nek aku omong ngono. Pikiranmu wis elek sik. Ya enggak, tapi kan apa ya? Aku jadi bangga loh kalau misalnya memang kualitasnya sama, saya bisa ngobrol sama jenengan kan, wah berarti ini Di bidang apa dulu? sama ini saya ngobrol sama Di bidang apa Pak dulu? Presiden. Soal kepelitan menang saya. Wah, Halo kan ngono ta? iya ya, Jadi ojo membanding ke wong satu dengan yang lain dengan gampang. Dari sudut apa dulu kan ngono ta? tetap bisa bangga berarti. Tetap ya, bisa ya. bangga. Ya. Makanya saya diundang Jokowi ora mengo. Wah, lah kenapa? Ah jenengku Susilo kok diundang Jokowi iki aneh kowe iki. Rame nggak aneh ya? Ya rame ngono. Ya. Berarti sana juga tentang Pak Susilo nggak mau. Ya, rame ngono. Karena memang kita sulit dibandingkan. Iya. Aja Tapi dibandingkan. sama-sama sarjana. Iya. Ya, gitu. Tergantung keterampilannya tuh Pak Sus, tapi Pak Sus. Keterampilan. Pak Sus kalau misalnya Pak Sus punya keterampilan yang berbeda sama beliau. Dan anehnya lagi, kalau orang dulu itu sekolah makin tinggi, itu peluang makin terbuka menjadi karyawan. Aneh toh kuwi. Oh, atau PNS. Ayo kan karyawan tadi. Oh iya karyawan ya betul. Tetap karyawan. Bukan jadi pengusaha loh. Iya. Anak-anak muda sekarang hebat loh. Cita-citamu apa? Jadi YouTuber, Iya. jadi pengusaha. Pengusaha. Terus nanti nek cita-citamu apa? PNS, PNS, malah dibalik itu. Iya. Nggak ada. Iya betul. Itu dianggap orang yang prestasinya belum jelas lah. Nah, dulu kan, jadi apa? Dokter. Ayo dokter zaman dulu PNS. Iya betul ya. Tentara. PNS. Lah yo Jelas. karyawan jenisnya lain, hanya bukan PNS sipil tapi tentara. Jadi pilot, ayo karyawan. Sama aja. Gitu. Nah, sekarang gimana? Jadi apa kayak
tukang ngoplos kopi itu jenenge apa? Oploser, Hmm, barista. barisan Ya, apa? barista kok, Barista. Barista. Ya. Itu juga ada yang cita-cita Ada. gitu. Saya pengen jadi koki, lu kok aneh toh? Iya. Dulu nggak ada cita-cita Kok gitu. dianggap remeh. Sekarang justru itu dihargai. Menurut saya ini hebat. Hebat Orang memandang keterampilannya, memandang dirinya sendiri. Ya. Pasku neng kene. Nek mbiyen pas ora pas, yang penting dadi karyawan kan ngono ta? Iya betul. Wong dulu Iya. juga mungkin ayo cita-citanya cuma sebatas itu ya Pak Sis ya. Sekarang siapa nyangka kalau yang namanya jual beli online demikian berkembang? Betul. Oh. Iya. Itu dalam setahun katanya tadi itu bisa sampai triliunan Pak. Yang muter Makanya itu. itu kan sesuatu yang baru muncul. Iya. Orang dulu sampai apa istilah kursus itu ya dalam rangka menjadi karyawan. Kursus ngetik, Kursus kursus wow, jadi sekretaris. jadi sepele. Apa? Kalau tidak salah loh ya, mudah-mudahan saya tidak salah. Apa Pak? Mantan presiden kita Pak Ya. Harto Ya. itu punya ijazah lulusan kursus ngetik. Loh iya, loh, zaman dulu itu Zaman dulu, membanggakan ya. loh. Iya. Iya, jangan disepelekan. Bih, kok main kursus ngetik? Ya, zaman apa dulu? Iya betul. Nah, dulu kan belum ada komputer. komputer ya. Dulu masih mesin ketik dan itu pun yang akses juga nggak semua orang bisa Sing pakai. angger sithik-sithik kaya kucing beker kata tek 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 gitu. Ting dulu, ting. Oh iya ada. Gitu. Tek 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 ting. Iya. Tek 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 ting. Tek 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 ting. Wah. Kucing beker. Ya, ini gitu maksudnya. Keterampilan ternyata dibutuhkan juga ya. waktu dulu Iya, ya. tapi mesti rencananya nek aku iso ngetik, sesuk masuk perusahaan, saya jadi karyawan bagian ini, kan gitu. Betul. Sekarang banyak loh anak muda itu masuk jurusan tertentu, ditanya tuh sering nggak nyambung. Misalnya aku ngawur gini, nunjuk Iya. ngawur, masuk fakultas apa jurusan kimia. Rencananya saya mau jualan online. Loh, Kimia kok jualan online gitu. kok ora gathuk ya? Ternyata apa? Gathuk. Nyambungnya tuh di mana? Bukan di pengetahuannya titik, Ya. tapi lebih ke logikanya. Lebih ke melihat peluangnya. Siapa tahu ada barang-barang yang unsur kimianya perlu dipertimbangkan. Sehingga dia jualan barang-barang itu. Dia akan spesifik ya jual belinya di bidang yang dia pahami di Jadi kimia nyambung itu. nggak nyambung. Nyambung. Ya. Justru sekarang lebih hebat. Ibarat orang membuat produk, dulu konsentrasi pada membuatnya. Sekarang konsentrasi pada menjualnya dari produk itu. Jadi lebih luas mana? Lebih luas sekarang. Ya, ya. Dan anak-anak jadi pilihannya banyak. Demikian juga itu satu sisi pemudanya ya. Kemudiannya ya. Sekarang kesempatan kerjanya. Kesempatan kerjanya kan ya berubah-ubah. Ya. Oh sekarang masuk ke bank. Oh nek arep kepengin dadi pegawai bank ya njupuk jurusan ekonomi ngono. Apa hukum. Sekarang jurusan ngendi wae tampane sing penting tes lulus ora. Iya, betul. Ya, pasti. Jurusannya apa? Kehutanan. Jadi pegawai apa? Bank. Bisa. Jadi apa? Ya. Teller ora masalah. Bisa ya. Bisa kok dek. Ya. Iya toh? Ya, ya. Kan hebat itu. Betul, betul. Jadi ora peduli jurusane, ning nek kowe kemampuane piye. Nek mbiyen nek kehutanan masuk bank, kene ora nandur wit yo. Alase wis tak babati, malah gitu tuh. Ya. Sekarang enggak. Jadi asal bisa terampil, asal bisa belajar, masuk ke kualifikasinya ya udah masuk Iya. aja gitu Pak. Terus yang kedua, kewirausahaan itu yang menurut saya sangat hebat. Nah, ini booming sekali, ini menjamur sekali nih Pak. Wah, ini luar biasa kalau ini anak-anak muda itu bertahan di situ. Ya. Dalam arti profesinya, bukan sekedar bertahan usahanya loh. Profesinya sebagai seorang wirausahawan. Aku rasa mbayangke wong-wong kaya kowe kuwi sesuk bakal ming kepenyak-penyak. Kok iso Pak? Lah kowe ora maju-maju kalah karo adikmu kok. Iya, ya. Iya. Anak-anak sekarang yang namanya kerja jadi karyawan itu ibaratnya masuk tempat pendidikan. Misalnya ya, lulus kuliah, dia belum punya pengalaman. Masuk di suatu perusahaan. Baru setahun, 2 tahun, keluar aja resign.
Pindah. Kenapa? Udah cukup pengalaman saya di sana. Iya. Pindah. Resign lagi. Ngerti-ngerti? Kok resign terus kemana sekarang? Baru nganggur ini. Loh, Nganggur kok bangga sih. kok santai banget lagi. Iya. Bulan berikutnya ada kesibukan apa? Saya memulai usaha. Loh, zaman kamu kapan memulai usaha? Ya, Sampai sekarang, sampai waktunya habis, itu tetap belum orang mulai. kelakon, iya, nggak kelakon ini Pak Sus. Iya ya, dulu fokusnya gitu ya. Sekarang wani ya Caca sekarang kayak gitu ya. Wah, cah nom-nom wis mimpin perusahaan, duwe karyawan 3-4 orang. Itu sangat luar biasa, aja disepelekke. Ada teori yang mungkin kamu belum tahu lah. Apa itu Pak Sus? Wirausahawan Ya. nasional itu sekitar 2-3% itu sudah cukup untuk membangun negara ini. Mergane apa? Liyane do dadi karyawan. Gitu loh. Kamu jadi pengusaha, mungkin jualan tanpa karyawan. Karyawannya berapa? 0. Ya? Nol, ya. Cuma untuk dirimu sendiri. Tapi jangan lupa, saya punya usaha, punya karyawan 10.000. Nah kalau dibagi 2 kan berarti masing-masing rata-rata 5.000. Iya. Nek setara nasional, makanya 2-3% cukup. Wirausahanya gitu. Jadi wirausahawan itu sangat penting, sangat bermanfaat. Wah, aku ngerti bapakku wirausahawan. Tapi Pak Sus sendiri? Aku ora anak wirausahawan. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Nah, saya tak jadi bagian yang di luar 2-3% aja kalau gitu Pak Sus. Karyawan berarti. Iya, karyawan tuh. Loh, kalau saya terus melu berebut jadi wirausaha nanti kan yang jadi karyawan siapa Pak Sus? Kuale. Sekarang ini sangat dibutuhkan wirausaha. Mulane ana bocah, cita-citamu apa? Jadi YouTuber. Wah, aku nyicil ayam mau. Berarti ada. Ini calon wirausahawan ini. Ya. Saya mau bisnis online. Aku bayangke dia minimal mengerjakan untuk dirinya sendiri, menciptakan pekerjaan untuk dirinya sendiri. Minimal itu. Ya. Itu nek berkembang, kancane nganggur, dia yang menghidupi. Oh iya benar Mas. Oleh, Peluang orang lain jadi hidup gitu maksudnya. Kalau saya tetap ya ini mergo latar belakang keluargaku Wirausaha ya. ya. Jadi duwe kebanggaan itulah. Ya, dan
seorang wirausahawan yang baik itu hebatnya loh. Ketika punya keuntungan besar, dia tetap bisa menjaga emosinya. Ketika mengalami kerugian, dia tidak patah semangat. Mentalnya terjaga. Iya, pasti. Mulai anak-anak muda yang seperti itu aku salut betul. Dan sekarang itu menjadi salah satu pilihan, menurut. Nah, pilihan terakhir iki bangsa dadi karyawan, termasuk penyiar radio, teknisi radio, ngono kae. Mergo ora duwe pilihan liyane, ngono lho. Nek kaya aku rak tok jak ngobrol. Ya, kita ngobrol beda nih Mas. Beda kalau kita beda. Iki aku ora ngece lho iki. Iki ngomong strata sosial berdasarkan fakta. Dan apa namanya? Wawasan. Ya. Gitu. Aku ra kok akon para karyawan padha metu ora. Jangan kalau yang gitu nah punya selesai. potensi kembangkan. Ya. Mergane apa donyane berubah, kebutuhan karyawan berubah, Ya. cita-cita para pemudanya juga mengalami perubahan. Nah, iki nek nyambung ora apik banget. Ning nek ora nyambung ya bubrah tenan kan gitu kan. Makanya ini kan jadi masa-masa yang menurut saya ekstrim. Ekstrim baik apa ekstrim buruk, kita tinggal milih itu. Ora. Sak resikone ya Mas. Iya otomatis. Boleh. Sing rawani nanggung resikone mejen di tengah. Betul. Sing bertambah meng usia. Nah itu jelas toh. Ya kalau itu gak bisa diri Pak Sus ya. Nek kaya aku ngono wis semeleh, aku kan sudah mencapai masa pensiun. Kan tapi masih bisa jadi pengusaha Pak Sus. Oh masih. Iya masih tetap bisa Pak Sus ya. Nek dadi karyawan ya meng kontrak honorer gitu itu. Berarti jadi pengusahanya Pak Sus ya. Kalau dadi pengusaha kan kapanpun bisa. Cuma ini meng berdasarkan pengalaman loh ya. Iya. Mayoritas pengusaha itu terbentuk. Mayoritas loh. Ya. Itu sejak muda. Makanya penting tadi itu Pak Sus namanya keterampilan pemuda. Iya. Diadakan harinya itu Pak Sus. Iya, kalau saya setuju sekali Hari Keterampilan Pemuda. Bukan hari pendidikan tertingginya pemuda, bukan. Enggak ada kaitannya Man. Malah keterampilannya. Keterampilannya. Soalnya sekarang ini mungkin ora sekolah, Ya. ning keterampilannya muncul piye? Oh, itu kan saya banget Pak Sus. Oh ya, oh, Iya. cita-citamu banget toh. Beda. Saya banget itu artinya sudah tercapai. Kalau cita-citanya? Itu baru keinginan. Iya. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit maka tidak pernah tercapai. Keterampilan berarti Pak Sus ya. Ya. Saya tak nyari keterampilan. Nek menurut Pak Sus saya tak nyari keterampilan apa nih Pak Sus? Lebih baik keterampilanmu itu keterampilan melamun. Enak itu ya Pak Sus. Mula ya ming mikir tok ra tau temandang. Berarti keterampilannya tidak tercapai karena keterampilan itu harus ada action di dalamnya. Oh, partnya itu tambah satu lagi. Iya, orang ming nengon pikiran. Nek teori oke lah nengon kertas kita catat selesai. Kalau ini perilakunya harus jalan. Wah, oke, siap. Piye? Boleh Pak Sus. Berarti saya akan action sekarang juga Pak Sus. Waduh. Action dalam arti dari sini pulang ke rumah jalan. Iya. Sampai rumah ngalamun lagi ya. Iya. Makasih ya Pak Sus ya. Ya. Ini informasinya cocok ini, menarik pembahasan kita kali ini Pak Sus ya. Oke Sobat Fox, kita ketemu lagi minggu depan lagi, ngobrol sama Pak Sus lagi dengan permasalahan-permasalahan berbeda lagi. Jadi tetap dengerin 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus.